Materi kita hari ini adalah permainan bola besar, yaitu permainan bola basket. Teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket. Yang pertama, operan dua tangan dari dada atau chest pass. Yang kedua, lemparan atas dengan satu tangan disebut lob pass atau lemparan lambung. Yang ketiga, menggiring bola disebut dribble, yaitu menguasai bola dengan memantul-mantulkannya menuju ring lawan. Dan ada dua jenis dribble. Yang pertama, dribble rendah antara lutut sampai pinggang. Dan yang kedua, dribble tinggi antara pinggang sampai ke dada. Dan tujuannya untuk menggiring bola, serangan cepat atau fast break. Dan yang keempat, menembak di tempat atau set shoot. Dan set shoot ini ada dua macam, yaitu menembak dengan satu tangan dan menembak dengan dua tangan. Dan yang kelima, menembak sambil melayang atau lay up shoot. Tembakan lay up adalah tembakan jarak dekat dari ring basket yang didahului dengan gerakan dua langkah. Jika layup dilakukan dari sisi kanan, maka gunakan tangan kanan dan tolakannya dengan kaki kiri, atau sebaliknya. Dan pivot adalah gerakan berporos pada satu kaki yang dilakukan untuk melindungi bola dari serangan lawan dan membuat bola tetap bergerak. Pivot biasanya dipakai untuk mencari peluang mengoper bola, menggiring, dan melakukan tembakan atau shoot. Ada beberapa juga hal yang perlu dipelajari dalam bola basket, yaitu passing dan dribble. Yaitu yang pertama, passing atau mengumpan. Mengumpan bola terdiri atas tiga cara, yaitu satu, mengumpan dari atas kepala atau overhead pass. Dan yang kedua, mengumpan bola dari depan dada atau chest pass yang dilakukan dari dada ke dada dengan cepat dalam permainan, serta mengumpan bola memantul ke tanah atau lantai atau bounce pass. Dan posisi-posisi dalam permainan bola basket, yang pertama, point guard atau PG. Tugasnya adalah membawa bola dan memberikan passing pada temannya. Dia yang mengatur irama permainan timnya, apakah cepat atau lambat. Bisa juga disebut playmaker. Posisi ini biasanya dipegang oleh orang yang berbadan kecil tapi lincah dan jago mendribble. Yang kedua, shooting guard atau SG. Seperti namanya, SG adalah orang yang punya tugas untuk menembak bola dari jarak yang cukup jauh. Dia harus cepat bergerak dan mencari posisi yang kosong untuk melepaskan tembakan. Posisi ini biasanya dipegang oleh orang yang paling bagus akurasi shootingnya. Dan yang ketiga, small forward atau SF. Jadi small forward punya tugas mencetak angka. Dengan kata lain, seorang SF harus mampu menerobos pertahanan dan melakukan layup atau dunk. Juga melakukan shoot dari jarak-jarak tertentu. Posisi ini biasanya dipegang oleh orang yang punya teknik hebat dan jago mencetak angka. Dan yang keempat, power forward atau PF. Tugasnya adalah meribon bola. Ribon sangat penting. Jika dalam pertahanan, ribon penting agar bola tak kembali ke tangan musuh. Jika dalam penyerangan, ribon penting untuk kembali menciptakan kesempatan membuat angka. Biasanya, posisi ini dipegang oleh orang yang mempunyai kecepatan tinggi dan badannya cukup besar untuk beradu fisik. Dan yang kelima, center atau C. C tugasnya
di pertahanan dan penyerangan. Pada pertahanan, ia harus mampu mengamankan ringnya dari tembakan jarak dekat seperti layup atau dunk musuh. Dan center harus mampu melihat posisi teman-temannya dan memberikan umpan pada teman yang kosong karena posisinya di tengah, sehingga mudah memberi umpan ke sisi manapun. Selain itu, dia pun harus kuat beradu fisik dengan musuh untuk mencetak angka di bawah ring. Posisi ini biasanya dipegang oleh orang yang badannya paling tinggi dan besar. Selanjutnya, pelanggaran bermain basket. Jadi, pelanggaran dalam permainan bola basket yang pertama adalah 3-second violation, yaitu pelanggaran yang dilakukan ketika pemain berada di area tembakan bebas selama 3 detik. Dan yang kedua, back ball atau back count, yaitu pelanggaran yang terjadi karena pemain membawa bola ke daerah pertahanan setelah melewati garis tengah. Dan yang ketiga, traveling atau walking, yaitu pelanggaran karena pemain membawa bola tanpa dribble lebih dari 2 langkah. Dan yang keempat, double, yaitu pelanggaran yang terjadi karena pemain mendribble bola kembali setelah berhenti melakukan dribble. Yang kelima, shot clock violation, yaitu pelanggaran ketika melakukan serangan lebih dari 24 detik atau 30 detik sebelum menyentuh ring. Dan yang keenam, jumping, yaitu pelanggaran ketika pemain akan melakukan tembakan sambil melakukan lompatan tetapi tidak jadi melakukan tembakan. Selain itu, ketika jumlah pelanggaran dalam sebuah tim mencapai 5 kali pelanggaran, maka tim lawan akan dihadiahi lemparan bebas. Beberapa pemain basket dunia yang terbaik, yang pertama itu James LeBron, yang kedua Kobe Bryant, yang ketiga Dion Wade, dan keempat Chris Paul, dan yang kelima Dwight Howard. Sampai di sini pembahasan kita mengenai permainan bola besar cabang olahraga basket. Sekian dan terima kasih.